Misalnya saya jualan kopi bubuk Starbucks gitu ya. Itu kan kata kunci produknya ya ini ya, kopi bubuk gitu ya. Brandnya Starbucks gitu loh. Kata kunci kategori ya kopi minuman gitu ya. Nah, kompetitornya Starbucks siapa? Excelso. Ya udah, di kata kunci Excelso kita tembak juga. Gimana nih biar iklannya cepat, tepat gitu ya. Kalau bisa tuh budget minimalis, hasil maksimalis gitu ya. Budgetnya sekecil mungkin, hasilnya sebesar mungkin. Nah, gimana caranya biar seperti itu? Gitu ya. Nah, cara buat jalani iklan dengan benar yang pertama, teman-teman perlu riset dulu. Gitu ya. Ada tahapan-tahapan riset ini. Dimulai dari riset kata kunci. Keyword yang teman-teman pakai itu relevan nggak gitu loh. Keyword yang teman-teman pakai banyak yang nyari nggak? Gitu. Terus dari keyword tersebut ada buying signalnya nggak? Gitu. Nah, terus udah gitu tahapan kedua, teman-teman perlu riset market. Tahapan ketiga, tes. Tahapan 4 evaluasi, tahapan kelima adalah scale up gitu ya. Nah, ini adalah yang kita bakal bahas tahapan-tahapannya di sini gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita perlu riset kata kunci gitu ya. Nah, ada beberapa sih. Jadi kata kunci itu jadi nggak cuman sekedar cuman kayak namanya doang gitu ya. Contoh gini, contoh. Misalnya nih, ini aku ada kacamata gitu ya. Apakah keywordnya cuman kacamata gitu ya? Ya kan yang udah jelas memang kacamata. Tapi ada nggak keyword lain? Sebenarnya banyak gitu loh. Kata kunci apa? Kalau secara produk namanya adalah kacamata. Tapi kalau secara merek gitu ya, ini kan bukan kacamata kan ada mereknya nih. Yang saya ini kacamata Puma gitu ya, berarti kan ada mereknya kacamata Puma gitu ya. Itu adalah kata kunci merek gitu ya. Nah, kalau produk kadang kan suka ada tipenya ya, Puma tipe apa-apa gitu ya. Kalau merek ya itu mereknya, merek apa gitu ya. Terus ada juga kata kunci kategorinya apa gitu ya. Kalau kacamata ya kemana kategorinya kacamata. Misalnya kategorinya misalnya gini, kita jual apa ya, misalnya health and beauty ya, sebenarnya banyak soalnya di situ kategorinya. Kategorinya kan banyak nih. Ada yang buat perawatan rambut gitu ya, ada juga yang buat mungkin perawatan muka gitu ya. Nah, itu keyword juga sebenarnya yang bisa dicari juga gitu ya. Terus ada juga gini, lifestyle. Kata kunci lifestyle itu apa sih? Ya kira-kira nih orang-orang yang beli produk itu kira-kira mereka ngapain lagi sih? Gitu. Dari salah satu ini ya, jadi ini cerita ya, aku cerita, jadi kita punya digital agency yang bantuin kayak buat jualan kayak di Shopee dan sebagainya kita punya gitu, kita bikin gitu. Dan dari beberapa klien kita ada juga yang kayak gini konsepnya. Mereka dapetin iklan, dapetin traffic gitu ya. Selain dari keyword produknya, selain dari keyword mereknya, selain dari kategorinya, kita tembak kategori siapa yang kira-kira bakal beli. Contoh, salah satu produk yang kita sempat handle dan itu ROAS-nya tinggi banget gitu ya. Jadi penjualannya jadi kayak dia ngiklan 1 juta gitu, dapetnya bisa sampai 10 juta, 15 juta gitu. Dia produknya itu adalah alat masak. Ya. Nah, alat masak ini gitu ya, namanya alat masak ya, tapi dia itu bisa buat kesehatan. Ya, sebenarnya produk kesehatan bukan gitu, tapi bisa buat kesehatan karena bisa bikin misalnya nasi jadinya low karbo gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu keyword yang kita bidik itu adalah siapa sih orang-orang yang pengen butuh low karbo. Orang-orang yang butuh low karbo itu kan adalah orang-orang yang misalnya nge-gym gitu ya, orang-orang yang senang diet gitu ya. Itu kan mereka cari produk seperti itu. Nah, kita tembak juga gitu. Jadi kayak di Pelangsing di mana gitu ya. Memang kurang relate, posisinya nggak terlalu bagus, tapi ini dengan diiklanin di situ gitu ya, ternyata bisa dapetin traffic, bisa dapetin penjualan juga gitu ya, dengan cara seperti itu. Itu adalah kata kunci lifestyle. Nah, kemudian kata kunci kompetitor. Nah, kompetitor tuh gimana? Misalnya ya saya jualan misalnya gini, saya jualan kopi deh gitu ya. Kopi kalau yang mungkin yang teman-teman pasti banyak tahu ya, ada brand Excelso, ada brand Starbucks. Misalnya saya jualan kopi bubuk Starbucks gitu ya. Itu kan kata kunci produknya ya ini ya, kopi bubuk gitu ya. Brandnya Starbucks gitu loh. Kata kunci kategori ya kopi minuman gitu ya. Nah, kompetitornya Starbucks siapa? Excelso. Ya udah, di kata kunci Excelso kita tembak juga supaya ketika orang nyari kompetitornya lihat, selain ada Excelso, ada Starbucks juga loh gitu ya. Yuk beli produk kita gitu. Konsepnya adalah seperti itu gitu. Nah, ini yang harus teman-teman cari nih. Jadi kayak, kata kunci produknya apa aja ya? Kata kunci mereknya apa aja ya? Kategorinya, lifestyle-nya, terus kompetitornya. Nah, itu kita perlu cek gitu. Jadi dengan kita tahu keywordnya sebanyak mungkin kita dapetin, nah nanti keyword itu kita bisa susun buat kita jalanin testing gitu ya, seperti itu. Nah, terus selain riset keyword, apalagi yang harus kita riset gitu ya. Yang kedua adalah riset marketnya atau pasarnya gitu ya. Kenapa sih kita harus riset pasarnya? Sekarang gini, kalau teman-teman ngiklan, terus teman-teman nggak tahu lawannya siapa. Kalau kita nggak tahu lawannya siapa ya, terus gimana kita mau jualan gitu kan, bingung aja gitu. Jadi kayak udah jalan aja deh gitu. Jadi kita harus tahu nih lawannya kita siapa sih gitu. Nah, kita harus tahu kompetitor kita siapa
yang jalanin iklan di kata kunci tertentu. Caranya gimana? Gampang banget sebenarnya. Misalnya teman-teman mau ngeklik iklan di kata kunci skincare misalnya. Ketik aja skincare di Shopee, lihat toko mana aja nih yang masang iklan di situ. Ada toko A, toko B, toko C gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin, biasanya yang steady, yang terus muncul, tokonya itu lagi kok, nggak banyak gitu sebenarnya gitu ya. Nah terus itu yang pertama. Jadi kita tahu nih kompetitor kita jualannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah kita bisa kepikiran gimana caranya kita menang. Caranya menang itu kan bukan dengan cara, contoh gini, suka banyak orang mikirnya, oh kalau gue mau laku harus jual murah gitu ya. Yang nggak gitu juga gitu loh. Kita harus tahu lawan kita seperti apa, terus kira-kira pembelinya mau nggak sih atau butuh penawaran yang lain. Nah itulah yang bakal kita buat. Kemudian yang kedua, nah apakah foto produk kita itu menarik nggak gitu kalau muncul di posisi tertentu. Caranya gimana? Gampang. Misalnya teman-teman mau iklan di skincare, ketik skincare, terus lihat foto produk yang muncul. Foto produknya teman-teman menarik nggak? Atau jangan-jangan begitu foto produk teman-teman dipasang di situ, sama aja gitu loh. Kayak apa ya? Kayak jarum di dalam jerami, sama-sama 11-12. Nah kalau kayak gitu, apa yang bikin pembeli bakal klik produknya teman-teman? Iya, nggak ada kan sebenarnya. Jadi cuman kayak, oh ya udah, kalau ada yang klik ya beruntung. Nah kan sebenarnya nggak mau seperti itu gitu. Kalau teman-teman mau laku, ya bagusnya jangan cuman ya seadanya gitu loh. Bikinlah yang lebih bagus. Bikinlah kalau bisa produk kita tuh begitu dipasang gitu ya, itu stand out banget. Itu bikin orang, wah ini nih yang paling oke gitu ya. Nah terus yang ketiga, apakah pembeli akan milih produk kamu jika muncul di posisi tertentu. Jadi misalnya nih, kita udah lihat, menarik gak fotonya? Oke, lumayan lah udah menarik. Kira-kira bakal dipilih gak dibandingin yang lain? Kalau misalnya nggak dipilih, oh berarti teman-teman masih punya PR yang perlu diselesaikan. Gitu, misalnya bikin gambar yang lebih menarik, gitu kan. Misalnya teman-teman nih, atau jualan dulu banyak nih lewat sosial media gitu ya, biar penjualannya banyak gitu ya. Mau jualan di Instagram, mau di Facebook, terserah. Pokoknya promosiin dulu deh gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau kencang ya, kadang kita harus promosi kitanya dulu gitu loh. Jangan cuman kita pasang, posting, tidur gitu loh, berharap laku gitu ya. Nah terus yang keempat, apakah harga yang ditawarkan itu dapat bersaing di kata kunci tersebut. Bersaing itu bukan berarti harus paling murah ya. Teman-teman harus ingat itu, bersaing itu bukan berarti harus paling murah gitu ya. Saya banyak produk di Shopee gitu ya, ada di 3 toko sebenarnya yang dipasang cuma 1 gitu ya. Nah di toko-toko lain kita nggak selalu termurah kok, kita malah beberapa kali banyak yang kita lebih mahal. Tapi laku-laku aja gitu loh. Gitu. Nah, gimana caranya biar produk kita laku meskipun lebih mahal gitu ya, dibeli orang gitu ya. Ya teman-teman itu adalah kerjaan di riset sini. Gitu. Contoh orang lain jual harga segini. Dia ngasihnya apa aja? Oh, cuman barang doang. Oh, kalau yang ini dikasih apa lagi? Oh, kalau ini dikasih penawaran apa lagi? Oh, dikasih servis apa yang bisa bikin harga produk kita lebih mahal. Meskipun misalnya ya kita laku meskipun lebih mahal gitu ya, konsepnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah riset kata kunci, teman-teman udah riset pasar, udah tahu nih, oh lawan gua ini, kurang lebih munculnya di mana, keyword apa yang bisa nongol, gitu ya. Nah, langkah ketiga ya tentu saja teman-teman mulai tes jalanin iklannya. Jadi, iklan itu jangan cuma diteoriin gitu loh. Oh, teorinya begini, terus ya udah, diem aja. Ya kalau gitu nggak akan ada penjualan. Jadi kalau iklan tuh ya semuanya harus serba tes, praktek, evaluasi dan terus menerus. Gitu ya. Jadi langkah berikutnya ngapain? Ya kita tes produk kita buat diiklanin. Gitu ya. Gimana caranya? Biasanya yang kami lakukan adalah pertama kita bakal pilih produk dengan rating terbaik. Ratingnya paling bagus, penjualannya paling banyak. Kenapa? Kalau seperti itu lebih meyakinkan buat dibeli orang. Tapi kalau produk yang 0 gimana? Yang 0 saya nggak pernah iklanin gitu loh. Jadi saya kerjain organik dulu kalau yang 0. Karena kalau misalnya diiklanin ya berat gitu loh. Gitu ya. Nah terus setelah itu kita udah pilih produk. Biasanya saya selalu pilih manual. Tadi kan kita udah sempat bahas ya. Yang di pengaturan itu saya manual gitu ya. Nah udah manual, langkah berikutnya adalah, nah kalau saya biasa, ini kan dia keluar rekomendasi kata kunci dari Shopee nih. Ya biasa saya hapus dulu semuanya. Saya lebih suka mulai dari sesuatu yang kosong daripada udah banyak rekomendasi gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai yang udah ada rekomendasi nggak masalah gitu ya. Itu cuman kebiasaan aja. Nah kemudian teman-teman pilih 20 sampai 30 kata kunci yang sesuai gitu ya. Jadi udah dipilih nih kata kuncinya apa aja. Kan kita udah riset ya. Ada kata kuncinya gimana ya, kombinasi dong. Ada yang kata kunci produk, ada yang kata kunci merek, ada yang kata kunci kategori, ada yang lifestyle, ada yang kompetitor. Ya udah gabungin aja. Kurang lebih 20 sampai 30. Kalau lebih boleh nggak? Ya boleh juga gitu ya. Nah terus bidnya itu kita kan ada harga rekomendasi gitu ya. Ada harga rekomendasi. Nah berapa sih pasang bid ideal gitu ya. Nah untuk pasang bid idealnya ada 2 rumus.
Ada 2 cara, ada 2 aliran. Aliran pertama, biasanya aliran yang saya pakai ya. Yang saya pakai biasanya adalah kita mulai dari paling bawah. Jadi mungkin dari 200 dulu gitu ya. Nanti kita lihat nih 200 seminggu. Dapat posisi nggak? Dapat ranking nggak? CTR-nya berapa? Nanti dari situ baru kita, apakah kita mau naikin gitu ya. Itu yang pertama. Ada juga aliran yang kedua gitu ya. Aliran yang kedua itu begitu udah masukin kata kunci, digas duluan. Hajar kata kuncinya. Rekomendasi berapa? Hajar semua. Bisa dengan seperti itu. Malah ada juga yang di atas harga rekomendasi. Langsung hajar 2.000 misalnya per klik. Gitu ya. Nah kalau itu buat ngelihat produknya kira-kira diterima market apa enggak. Tapi kalau kayak gini teman-teman perlu ingat adalah cara kedua ini boros budget. Boros budget tapi kita dapat hasil cepat gitu. Tahu, oh ternyata produk gua nih kayaknya kurang bagus nih. Makanya konversinya rendah. Gitu loh. Atau misalnya, oh produk gua tuh nggak diklik nih. Padahal bidnya udah banyak. Gitu ya, seperti itu cara kedua gitu ya. Kalau mau hemat cara pertama. Nah berapa sih pasang bid ideal gitu ya, dari ideal itu berapa? Idealnya adalah bid tersebut adalah 0,5% sampai 1% dari harga produk gitu ya, 0,5% sampai 1%. Nah kenapa saya bilang 0,5% sampai 1%? Yang perlu teman-teman sadar adalah ketika kita jalanin iklan kan setiap orang klik bayar ya, kita klik bayar, ketika kita klik bayar, nah rata-rata orang itu kan ngeklik dia lihat produk, gak semua langsung beli. Itu yang pertama. Kedua, rata-rata conversion rate itu persentase orang jadinya beli gitu ya. Jadi udah ngeklik, beli nih. Conversion rate itu rata-rata kurang lebih sekitar 1%-an. Jadi ada 100 orang ngeklik, 1 orang beli gitu ya. Biasanya nih, kalau di awal ya toko-toko baru, kalau tokonya udah trusted lebih tinggi gitu ya. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, boleh di testing, boleh dilihat karena konversi setiap orang pasti beda. Gitu ya, konversi setiap orang pasti beda, tergantung dari ya tadi produknya udah bagus apa belum, rating tokonya udah bagus apa belum gitu ya. Makin banyak tentu saja conversion rate makin bagus. Nah, kenapa 0,5% sampai 1%? Supaya teman-teman gak boncos. Misalnya, harga barang teman-teman 100.000, berarti bid maksimal yang boleh teman-teman pakai adalah 1.000. Jadi kalau ada 100 orang klik, baru beli 1, ya teman-teman ya boncos sih, tapi gak boncos-boncos banget gitu loh. Lebih aman lagi adalah 1% dari keuntungan. Gitu ya, 1% dari keuntungan. Jadi kalau untungnya 30.000 ya berarti maksimal per klik 300. Supaya kalau 100 orang baru beli 1 ya udah untung ketutup sama iklan gitu. Tapi kan kita punya pembeli ya, nanti kan bisa di broadcast chat, nantinya ada fitur lain dari Shopee yang teman-teman bisa jualan lagi gitu ya. Nah terus setelah kita pilih, langkah keempat adalah aktifkan dan jalankan iklan selama 1 minggu gitu ya. Nah kenapa sih kita perlu jalanin nih? Kita biarin jalan, kita lihat iklan mana yang bagus, keyword mana yang jelek gitu ya. Jadi kita nanti bisa dibuang nih keyword yang jelek misalnya ya nggak menguntungkan, matiin gitu. Keyword yang menguntungkan kita bisa scale up atau mungkin kita bisa scale out gitu ya. Konsepnya adalah seperti itu. Nanti kita bakal bahas tentang scale up dan scale out gitu ya. Nah terus langkah berikutnya nih, setelah kita jalanin iklan kan kita perlu analisis atau kita evaluasi. Nah sekarang gimana cara evaluasinya gitu ya. Nah ini kan jadi masalah karena biasanya banyak orang itu nyobain iklan tapi nggak ngerti apa yang harus dilihat gitu. Karena di komunitas saya juga kita sering share, kita sering bahas seperti ini. Malah kemarin sempat juga ada bantuin salah satu brand lokal gitu ya buat iklan seperti ini gitu ya. Dan mereka timnya banyak gitu, tapi timnya nggak ada 1 orang pun yang punya background buat data analis. Jadinya ya backgroundnya berantakan, ngelihat data mabok, ngelihat data puyeng gitu ya. Nah ini adalah cara bacanya gitu ya. Semoga saya bisa menyederhanakan jadi teman-teman gampang nih buat jualannya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih kriteria-kriteria dari tabel pada dashboard iklan. Jadi kriterianya banyak. Ada yang namanya dilihat. Dilihat itu apa sih? Dilihat itu berarti ya iklannya teman-teman berapa banyak gitu loh yang lihat gitu ya. Simple ya. Dilihat ya berapa banyak yang lihat. Tampilnya berapa kali gitu ya. Terus ada juga jumlah klik itu berapa banyak yang ngeklik dari iklannya teman-teman. Ada persentase klik atau CTR gitu ya, kalau misalnya istilah lebih umumnya, berapa persen. Jadi ketika iklan itu muncul berapa persen sih yang ngeklik gitu. Persentase klik ini penting nggak kita ngerti? Penting banget karena ini buat tahu apakah produk kita winning gitu ya, unggul nggak sih dibandingin kompetitor gitu. Terus biaya berapa banyak yang teman-teman bayar, konversi jadi berapa yang jadi order, terus produk terjual. Konversi sama produk terjual ini beda karena kalau konversi kan berapa banyak yang akhirnya mau beli ya. Tapi kan produk terjual sekali orang beli mungkin bukan 1 produk, bisa 2 produk, bisa 3 produk, bisa 4 produk. Tergantung dari cara teman-teman strategi merangkai produknya sendiri. Terus omset penjualan, berapa banyak omset nilai penjualannya, efektivitas iklan atau CIR ya ini dulu namanya. Jadi persentase iklan ini berapa efektif sih? Jadi kalau jadi misalnya gini, kita keluar 1 juta, dapatnya berapa?
Ketika keluar 7 juta dapatnya 10 juta gitu ya. Share itu omset total 10 juta dibagi dari biaya gitu ya. Berarti 0,1% gitu ya. Terus sorry yang kedua. Terus presentasi biaya iklan terhadap omset dan iklan gitu ya. Ini yang share tadi saya salah iniin. Terus ada juga tingkat konversi, berapa banyak yang akhirnya beli. Terus berapa biaya per konversi. Jadi ketika kita buat dapetin satu penjualan, kita keluar berapa duit sih? Gitu. Ini kan nanti bisa dihitung nih buat teman-teman. Oh, untung produk saya rata-rata misalnya 20.000. Biaya per konversinya berapa ya? Kan kita kehitung. Ada konversi langsung gitu ya. Terus ada juga terjual langsung, ada omset penjualan, ada efektivitas langsung, dan masih ada 3 lagi ya. Persentase biaya iklan terhadap omset, tingkat konversi, dan biaya per konversi langsung. Nah, ini tabelnya banyak banget nih. Kalau teman-teman itu di on semua, di checklist semua, teman-teman geser-geser itu ya panjang banget gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya kita langkah pertama nih buat kita bisa evaluasi atau analisis adalah kita cukup lihat beberapa elemen penting yang kita butuh dulu gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman lihat semua tabel, nanti teman-teman pusing sendiri gitu. Jadi caranya adalah kayak gitu. Nah, gimana caranya gitu ya? Caranya adalah pertama biasanya ya, saya lihat itu kita bisa set, kan ini bisa diklik ya ketika di tabel evaluasi iklan ya. Teman-teman kalau centang itu yang di on, kalau nggak dicentang itu nggak on gitu ya. Yang biasanya saya lihat pertama adalah dilihat, kan kita perlu tahu nih, muncul nggak? Karena dengan iklan itu muncul nggak muncul, nentuin apakah iklan kita relevan atau enggak. Kedua, jumlah klik. Ketiga, persentase klik. Biasanya saya cuma lihat dilihat jumlah klik, persentase klik, terus ini produk terjual sama omset. Simple, dibuat simple dulu gitu ya. Nah, dari situ kita enak nih buat evaluasinya gitu ya. Karena kalau langsung banyak kadang kita pusing sendiri gitu ya. Kalau ini adalah gaya saya gitu ya. Nah, gimana nih gayanya jadinya? Contoh evaluasi ya. Karena gini, pertama nih kan teman-teman tadi lanjut ya. Teman-teman kan tadi lihat ya. Jadi kayak misalnya udah dari banyak kita tentuin gitu ya. Nah, kita perlu sadar yang pertama goalnya adalah goal iklan itu supaya banyak tampil gitu ya. Banyak tampil goal iklannya gitu. Nah, dengan kita gak banyak tampil gitu ya, itu kan orang bisa lihat produk kita, bener ya. Tapi kalau tampil aja enggak gitu ya, nah kita ya nggak kelihatan gitu ya. Jadi goal pertama adalah banyak tampil gitu. Jadi kalau misalnya iklannya belum tampil, berarti skor relevansi dianggap rendah atau ya ini bidnya kekecilan gitu loh, persaingannya ketat gitu ya. Nah, apa yang harus dilakuin nih kalau produk kita nggak banyak tampil? Ya teman-teman bisa perbaiki judul, perbaiki deskripsi gitu ya. Itu adalah goalnya. Jadi pertama tampil dulu nih. Karena sama kayak gini, teman-teman ketika ngiklan dimanapun ya, platform iklan online ya, apakah di Facebook, di Google, di segala macam gitu ya. Nah, itu tuh maksudnya ketika kita mulai iklan, semua platform juga nanya, goal lu mau apa sih? Apakah mau konversi, penjualan, apakah mau reach, apakah mau awareness, gitu kan? Apakah mau tayang banyak gitu kan? Karena dengan tayang banyak kalau misalnya kita punya brand sendiri kan untung. Jadi brand kita dikenal ya. Malah saya pernah handle salah satu brand lokal yang ketika dia ngiklan gitu ya, dia nggak apa-apa sih nggak langsung konversi gitu. Justru goal dia ini kalau menurut saya wah hebat nih orang gitu ya. Goal dia adalah tampil sebanyak mungkin gitu. Dia ngiklan di platform online manapun besar-besar gitu ya. Di Shopee juga besar gitu. Karena menurut dia dengan banyak tampil ya kan orang lihat nanti belinya kemana kapanpun ya nggak masalah gitu ya. Itu kalau untuk teman-teman yang punya produk sendiri ya itu strategi yang nggak ada ruginya gitu loh. Yang penting banyak tampil gitu. Nah di situ kita bisa lihat di kolom dilihat muncul nggak nih. Kalau nggak muncul berarti relevansi rendah. Keyword apa yang muncul? Oh berarti keyword di sini kita punya posisi bagus. Keyword lain posisi kita belum bagus gitu ya. Nah terus yang kedua CTR tinggi. Ini perlu kita lihat. CTR tinggi buat apa sih? Kita buat nentuin apakah produk kita menarik nggak di kata kunci yang diiklanin. Jadi ketika kita evaluasi kan bisa evaluasi secara produk, diklik lagi itu bisa kelihatan nih secara keyword. Di keyword ini tampilnya berapa kali, yang ngeklik berapa, CTR-nya berapa. Di keyword ini tampil berapa kali, yang ngeklik berapa, CTR berapa. Di keyword ini yang ngeklik berapa, CTR berapa. Jadi dengan itu kita bisa lihat nih, oh ternyata nih di keyword A saya CTR-nya tinggi, di keyword B CTR-nya nggak tinggi. Oh ya udah, berarti misalnya mau difokusin di keyword A dan teman-temannya gitu loh. Di keyword B-nya kita lepas dulu. Gitu. Karena gini, ketika kita mau ngiklan di satu platform gitu ya kayak di Shopee. Di Shopee itu audiens besar banget gitu loh. Nah, audiens sebesar itu gitu ya, ibaratnya kalau teman-teman nggak ngerti mau ngapain juga bingung gitu. Jadi daripada kita ibaratnya pengen muncul di semua kata pencarian tapi nggak muncul, mendingan kita muncul di beberapa kata pencarian tapi kita kuat. Gitu. Dari situnya teman-teman bisa dapat order yang banyak banget. Gitu. Konsepnya adalah seperti itu. Jadi kedua CTR-nya tinggi. Lihat nih. Nah, gimana yang terjadi kalau misalnya
CTR teman-teman rendah. Kalau CTR teman-teman rendah berarti biasa masalahnya di foto produk. Bisa juga mungkin produknya terlalu baru, produk baru, nggak ada ulasan, orang nggak menarik gitu kan, nggak menarik buat diklik gitu ya. Kata kuncinya mungkin nggak relevan, itu juga bisa. Kata kuncinya mungkin masih terlalu jauh meskipun kita bidnya tinggi gitu ya, jadi kurang pas gitu ya. Nah jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya CTR-nya rendah gitu ya, jadi memperbaiki. Berapa sih CTR yang oke? Gitu ya. CTR yang oke buat iklan itu mungkin sekitar 2-5% gitu ya. Kalau bisa lebih bagus lagi ya artinya itu udah teman-teman udah mendominasi banget di kata kunci tersebut. Gitu. 2-5% udah oke. Kalau di bawah 1% berarti masih berantakan. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah konversinya. Konversinya tinggi nggak? Yang ngeklik banyak, yang belinya ada nggak? Gitu loh. Kalau konversi rendah, artinya produk teman-teman belum dipercaya sama calon pembeli. Ya ibarat kayak tadi saya cerita ya, udah bawa sales, udah bawa SPG, SPG-nya bawa ke toko, tokonya jelek, nggak ada yang mau beli. Itu salahnya di toko, salahnya di produk, gitu ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang gini, kalau misalnya teman-teman udah ngiklan, terus produk masih jelek terus, masih boncos terus, harus ngapain? Ya stop dulu iklan ya, teman-teman perbaiki dulu halamannya. Halaman produknya bagusin. Mungkin dari gambarnya, komunikatifnya, terus dari videonya gitu loh. Bikin yang semenarik mungkin gitu loh. Bikin yang orang tuh begitu lihat tuh, kok gue menarik ya, kok pengen beli ya, gitu. Kayak gitu ya. Itu salah satu adalah skill copywriting ya, belajar cara nawarinnya, di deskripsi kayak gimana sih, gitu. Terus udah gitu, ulasannya juga penting. Ulasan harus bagus dong. Sekarang teman-teman iklanin, ulasannya bintangnya 1. Terus banyak orang marah-marah. Gitu ya. Nah itu ngapain kita iklanin gitu kan. Kita kan bisa milih produk mana yang bisa diiklanin. Jadi kalau seperti itu ya teman-teman iklanin produk lain yang sudah lebih ready gitu ya. Nah terus setelah itu gimana gitu ya. Apakah budget modal iklan tuh harus tinggi gitu ya. Apakah modal iklan harus tinggi gitu ya. Nah modal iklan harus tinggi itu ya sekarang gini sebenarnya tergantung. Ya, apa kalau modal tinggi pasti nggak ngejamin penjualan, nggak juga gitu ya. Saya pernah ada yang tadi ya, ada salah satu teman-teman yang pengen gini, oh pengen nih yang penting banyak dilihat gitu ya. Dia pakai iklannya bidnya tinggi semua. Gitu, sehari nembak 1 juta, tapi penjualan bisa 0, padahal kliknya banyak banget. Kenapa? Karena produknya mungkin belum ready. Jadi kalau seperti itu juga ya salah, gitu ya. Jadi yang harus tahu adalah kalau teman-teman mau untung gitu ya, jadi kayak ROAS-nya 10, ROAS kali 10 contoh ya di slide ini, teman-teman bisa lihat nih, biaya 6 juta, dapat 58 juta ya, hampir 10 kali ya. Nah sekarang ini apakah semuanya langsung kali 10 ya? Enggak juga sebenarnya. Ini tuh dari banyak kata kunci, dari kata kunci tersebut ada nggak yang jelek-jelek? Ya ada juga gitu loh. Yang jeblok juga ada gitu loh. Nah, tapi kenapa bisa ya? Karena ini kan kita ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi subsidi silang gitu ya. Jadi yang idealnya tuh kayak gini nih. Nah, gimana caranya biar bisa kayak gini gitu ya? Ya teman-teman harus riset tadi semua, siapin produknya udah bagus. Biasanya kalau udah bagus sih lebih gampang gitu ya. Nah, terus apakah dengan kayak gini pasti untung? Ya tergantung. Kita lihat nih. Dari contoh gini ya, ini kan 6.200.000 jadi 58 juta gitu ya. Nah sekarang gini, ini nggak semuanya profit. Yang nggak profit gimana? Matiin berarti iklannya, keywordnya matiin, keywordnya buang, mungkin belum ready atau produknya belum siap gitu. Nah yang udah bagus gimana? Yang udah bagus kita bisa scale up atau scale out. Nah scale up itu apa? Kalau scale up ya kita tingkatin. Jadi misalnya gini, untuk kata kunci skincare saya punya 5 produk, baru 1 produk nih yang masuk di skincare dan itu untung. Ya udah 4 produk lain siapin juga di keyword tersebut. Supaya ketika orang nyari skincare ya produk saya semua yang muncul gitu loh. Ya kan kalau semua nggak mungkin ya, tapi cukup banyak lah gitu. Jadi kemungkinan probabilitasnya dibeli lebih tinggi. Itu bisa disebut scale up. Nah kalau scale out itu menambah target lain. Artinya, oh produk A ini ketika diiklanin bagus terus, untung terus. Nah ada nggak keyword lain yang mungkin produk A ini masih relevan? Nah di keyword lain kita cari lagi nih. Dengan kita cari, artinya kan bakal ada nih yang misalnya contoh skincare apa lagi nih? Oh misalnya kosmetik gitu ya. Oh misalnya kata kuncinya apa lagi? Oh misalnya kata kuncinya apa lagi? Nah itu saya tambah. Sambil kita pantau. Kata kunci ini bisa menghasilkan nggak? Atau jangan-jangan ternyata kata kunci ini malah biangkrok gitu ya. Cuman keluar duit tapi nggak dapetin duit gitu. Nah itu yang bisa dilakukan setelahnya gitu ya. Jadi pertama adalah cari dulu nih yang jalan yang mana gitu ya. Kalau belum jalan ya teman-teman jangan langsung ngegas gitu loh. Karena kalau digas juga teman-teman bakal rugi juga gitu ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu gitu ya.